Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faradin Saputra dengan NIM C1C020056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan syariat Islam, syariah Islam. Yang pertama itu adalah makna Islam. Kata al-Islam bermakna patuh sepenuh hati dengan kerendahan hati, diri dan kerendahan hati, yaitu kepatuhan dengan kerendahan diri dan meninggalkan hal-hal yang bersifat membantah. Makna Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada yang berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian yaitu adalah dasar-dasar dalam ajaran Islam. Yang pertama itu adalah akidah. Akidah adalah bentuk dari kata akoda, yakidu, akodan, akidatan, yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Syariat berasal dari kata syariah, adalah segala peraturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW yang diberikan kepada manusia melalui para nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul muzammah. Yang ketiga adalah hukum Islam. Hukum adalah suatu hal yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan tingkah laku dalam suatu masyarakat atau norma yang berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dalam konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, termasuk dirinya sendiri dan benda serta alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Ruang lingkup hukum Islam. Al-Hakam al-Ibadat Al-Ahkam al-Ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Al-Ahkam al-Muamalat Ahkam al-Muamalat, yaitu ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau makhluk. Kemudian adalah tujuan Islam. Tujuan Islam yang pertama itu adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan pemeliharaan harta. Yang keempat itu adalah klasifikasi hukum Islam. Para ulama usul fikih secara garis besar membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu hukum ta'lifi dan hukum wadali. Yaitu hukum yang pertama adalah hukum ta'lifi. Hukum ta'lifi adalah hukum syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallafah, atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Contohnya wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kemudian adalah hukum wadil. Hukum wadli bisa diartikan dengan hukum yang berkaitan dengan dua hal, yaitu sebab dan akibat. Selanjutnya itu adalah sasaran hukum Islam. Ada tiga sasaran hukum Islam. Yang pertama yaitu adalah pencucian jiwa, yakni seseorang Islam menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan. Hal ini ditempuh dalam berbagai bentuk ibadah yang intinya adalah membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran atau penyakit dengki, memperkokoh kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan. Dalam masyarakat muslim maupun non-muslim harus menegakkan keadilan, tidak memandang apakah dia seorang muslim, apakah dia seorang non-muslim. Yang ketiga yaitu ada kemaslahatan, dan ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai oleh umat muslim. Yang keenam adalah tujuan syariah.
Adapun tujuan syariah itu yang pertama yaitu adalah memelihara atau melindungi agama, yang kedua adalah melindungi jiwa, yang ketiga adalah perlindungan terhadap keturunan, yang keempat melindungi akal, yang kelima melindungi harta, yang keenam melindungi kehormatan seseorang, yang ketujuh itu melindungi rasa aman seseorang, dan kedelapan adalah melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.